Sejarah singkat Bugis. Bagian 1. Asal-usul dan peradaban awal. Suku Bugis adalah salah satu kelompok bangsa asli yang paling besar dan berpengaruh di wilayah Indonesia Timur, yang berasal dari tanah Sulawesi Selatan dan merupakan bagian dari rumpun bangsa Austronesia. Nama Bugis sendiri sudah tercatat sejak Tuugi, yang berarti orang-orang dari keturunan atau pengikut raja legendaris bernama Lasattumpugi, yang dianggap sebagai pendiri dan pemimpin pertama di wilayah tersebut. Wilayah tempat mereka tinggal dan berkembang sejak ribuan tahun silam biasa disebut Tanah Ogi atau Tanah Bugis, yang meliputi daerah-daerah luas seperti Bone, Wajo, Sopeng, Luwu, dan wilayah sekitarnya. Para ahli sejarah dan peneliti meyakini bahwa nenek moyang orang Bugis mula-mula datang dari wilayah daratan Asia, tepatnya daerah Yunan di Tiongkok Selatan, dan mulai berpindah serta menetap di semenanjung Sulawesi sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Setelah menetap, mereka hidup dan berkembang biak, lalu perlahan-lahan membentuk kelompok masyarakat, mengolah tanah, menguasai perairan, dan membangun peradaban sendiri yang kuat dan unik. Kehidupan mereka sejak awal sangat erat hubungannya dengan dua hal, bertani di daratan dan berlayar di lautan. Di daratan mereka pandai mengolah sawah dan ladang, sedangkan di lautan mereka dikenal sebagai bangsa pelaut ulung yang pandai membangun kapal, menguasai arah angin dan bintang, serta berani berlayar hingga ke tempat yang sangat jauh. Sebelum masuknya agama dan pengaruh dari luar, masyarakat Bugis telah memiliki sistem kepercayaan sendiri yang diwariskan turun-temurun, yaitu kepercayaan kepada roh leluhur, roh alam, dan kekuatan gaib yang menguasai semesta. Mereka juga sudah memiliki sistem tulisan sendiri yang disebut aksara lontara, yang dipakai untuk menulis catatan sejarah, hukum, puisi, dan berbagai karya ilmu pengetahuan. Salah satu warisan terbesar dan paling terkenal dari masa awal ini adalah kisah epik Lagaligo, sebuah karya sastra panjang yang menceritakan perjalanan dan perjuangan tokoh legendaris yang dianggap sebagai salah satu karya tulis tertua dan terbesar di dunia. Bagian 2. Berdirinya kerajaan dan sistem kehidupan. Memasuki abad ke-12 hingga ke-14 Masehi, kekuasaan dan organisasi masyarakat di tanah Bugis makin teratur dan berkembang pesat. Dari kelompok-kelompok masyarakat dan persekutuan desa, kemudian tumbuh dan berdirilah kerajaan-kerajaan kecil yang makin lama makin kuat dan luas wilayah kekuasaannya. Kerajaan yang paling tua dan tercatat sebagai yang pertama berdiri serta memiliki kekuasaan terbesar pada masa awal adalah Kerajaan Luwu yang terletak di bagian utara wilayah tanah Bugis. Di bawah kekuasaan Luwu, berbagai daerah di sekitarnya tunduk dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Setelah itu muncul pula 3 kekuatan besar yang kemudian menjadi pusat perhatian dan memegang peran paling penting sepanjang sejarah orang Bugis, yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Sopeng. Ketiga kerajaan ini sering bersekutu dan bekerja sama untuk kepentingan bersama, namun di masa lain juga sering bersaing dan berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan dan kekayaan. Di samping itu, mereka juga selalu berhubungan erat, berdagang, bersekutu, maupun bertikai dengan kerajaan Gowa dan Talo, yang merupakan kerajaan besar milik suku Makassar yang tinggal berdampingan dengan mereka. Di dalam kerajaan, kehidupan rakyat diatur dengan sistem hukum dan adat yang sudah disusun rapi dan adil. Masyarakat dibagi menjadi tingkatan dan kedudukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, mulai dari golongan bangsawan, golongan rakyat biasa, hingga golongan yang bertugas melakukan pekerjaan tertentu. Nilai-nilai seperti keberanian, kejujuran, setia kawan, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada pemimpin dan orang tua sangat dijunjung tinggi dan menjadi pedoman hidup setiap orang. Para pemimpin dan raja dihormati bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Bagian 3. Masuknya Islam dan perubahan budaya. Sekitar tahun 1603 hingga 1605 Masehi, agama Islam mulai masuk dan menyebar luas ke seluruh wilayah tanah Bugis. Penyebarannya berjalan dengan cara yang damai dan penuh persahabatan, datang lewat para pedagang, ulama, dan orang-orang terpelajar yang datang dari luar, serta lewat hubungan perkawinan dan persahabatan antar tokoh. Ajaran agama ini diterima dengan hati terbuka oleh para pemimpin dan rakyat, karena banyak nilai dan ajarannya yang sejalan dengan sifat dan adat kebiasaan yang sudah dipegang teguh oleh masyarakat Bugis sejak dahulu. Kerajaan Bone tercatat sebagai kerajaan Bugis pertama yang secara resmi memeluk agama Islam dan menjadikannya sebagai agama negara, diikuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sejak saat itu, agama dan budaya menyatu menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Hukum, peraturan negara, tata cara hidup, dan kebiasaan sehari-hari disesuaikan dan diselaraskan dengan ajaran agama Islam. Bahasa dan tulisan yang sebelumnya memakai aksara lontara, kini mulai juga dipakai tulisan Arab, dan kemudian lahirlah sistem tulisan Arab Bugis yang digunakan untuk menulis buku agama, hukum, dan karya sastra. Masuknya agama Islam juga membawa perubahan besar dalam cara berpikir dan cara hidup masyarakat. Rasa persaudaraan dan persamaan derajat makin tertanam kuat. Semangat untuk menuntut ilmu makin berkobar, dan hubungan antar kerajaan makin erat terjalin. Nilai luhur seperti sopan santun, tutur kata yang halus, sikap berani namun lembut, serta ketaatan pada peraturan dan janji makin dihargai dan menjadi ciri khas yang membedakan masyarakat Bugis dari bangsa lain. Bagian 4. Masa kejayaan dan semangat peradaban. Abad ke-17 hingga ke-18 Masehi adalah masa di mana peradaban dan kekuasaan orang Bugis mencapai puncak kejayaannya. Di masa ini, mereka memiliki kekuatan militer dan kekayaan ekonomi yang sangat besar, serta menguasai jalur perdagangan laut yang menghubungkan wilayah barat dan timur Nusantara. Kapal layar buatan tangan mereka yang bernama pinisi terkenal kokoh, cepat, dan bisa berlayar di segala cuaca, menjadi andalan mereka untuk berlayar ke berbagai penjuru lautan. Karena semangat yang tinggi untuk berdagang dan mencari kehidupan yang lebih baik, banyak orang Bugis yang berlayar dan merantau keluar dari tanah asal mereka. Mereka pergi dan mendirikan pemukiman serta tempat tinggal baru di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Semenanjung Malaya, Singapura, Riau, Jawa, hingga ke wilayah yang jauh di luar Kepulauan Nusantara. Di tempat baru, mereka hidup, berdagang, bekerja, dan bahkan banyak yang kemudian menjadi tokoh dan pemimpin yang dihormati di tempat tinggal mereka yang baru. Di masa ini pula terjadi peristiwa besar yang mengubah peta kekuasaan di Sulawesi. Pada tahun 1669, orang Bugis bersekutu dengan pihak Belanda untuk mengalahkan dan menaklukkan kerajaan Gowa Talo yang selama berabad-abad menjadi pesaing dan kekuatan terbesar di wilayah tersebut. Namun tidak berlangsung lama, hubungan persahabatan itu kemudian berubah menjadi perseteruan karena pihak Belanda mulai bertindak sewenang-wenang dan ingin menguasai kekayaan serta kekuasaan kerajaan-kerajaan Bugis. Sejak saat itu dimulailah masa perjuangan panjang rakyat dan para pemimpin Bugis untuk mempertahankan tanah air dan kebebasan mereka dari kekuasaan bangsa asing. Bagian 5. Masa penjajahan dan perjuangan mempertahankan identitas. Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kekuasaan kolonial Belanda makin kuat dan makin memperketat cengkeramannya di seluruh wilayah tanah Bugis. Satu persatu kerajaan-kerajaan yang berdaulat mulai dikuasai. Kekuasaan para raja dan pemimpin mulai dibatasi, dan aturan-aturan baru yang merugikan rakyat mulai diberlakukan. Wilayah yang sebelumnya bersatu dan saling terhubung, kini dipisah dan diatur sesuai keinginan dan kepentingan pihak penjajah. Namun semangat dan keberanian orang Bugis tidak pernah luntur dan tidak pernah mau tunduk begitu saja. Para raja, para bangsawan, dan para pemimpin rakyat bersatu dan bangkit berjuang melawan kekuasaan asing. Mereka berperang di medan laga, menyusun strategi, dan berjuang dengan segala cara, meskipun senjata dan kekuatan yang mereka miliki jauh lebih sedikit dibandingkan musuh. Di samping perjuangan lewat senjata, mereka juga berjuang lewat cara lain, yaitu dengan terus menjaga dan melestarikan bahasa, adat istiadat, agama, dan kebiasaan hidup mereka agar tidak berubah atau dihapus oleh kekuasaan dan budaya asing. Rasa persatuan dan ikatan persaudaraan yang kuat menjadi kekuatan terbesar mereka. Walaupun wilayah terpecah dan kekuasaan dibatasi, namun di hati dan pikiran mereka tetap merasa sebagai satu bangsa dan satu keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan. Nilai keberanian, kesetiaan, dan semangat pantang menyerah yang sudah tertanam sejak zaman nenek moyang menjadi semangat yang terus menyala dan menjadi kekuatan untuk terus berjuang sampai masa kemerdekaan tiba. Bagian 6. Warisan budaya yang tetap hidup dan lestari. Setelah Indonesia merdeka dan wilayah tanah Bugis menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan dan peradaban orang Bugis terus berkembang dan makin maju. Mereka tidak hanya hidup dan bertinggal di tanah asal mereka di Sulawesi Selatan, tetapi kini telah tersebar dan hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain di seluruh penjuru tanah air dan bahkan di luar negeri. Warisan budaya dan sejarah yang ditinggalkan nenek moyang terus dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Bahasa Bugis tetap dipakai dan dipelajari, karya sastra dan tulisan kuno terus dipelajari dan dipahami,
serta adat istiadat dan upacara adat masih sering dijalankan dan diadakan. Seni budaya seperti tarian khas, seni musik, seni tenun, dan seni ukir masih dipelihara dan menjadi kebanggaan tersendiri, serta sering ditampilkan dalam acara resmi dan perayaan besar. Hingga pada masa sekarang, semangat dan sifat asli orang Bugis masih tetap terlihat jelas dan terjaga baik. Sifat berani, setia, pandai berdagang, pandai berlayar, serta tutur kata yang sopan dan halus masih menjadi ciri khas yang mudah dikenali.